Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm. Qala hafizahullah al-ma'qid as-sadis. Simpul yang keenam, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim. Memperhatikan bidang-bidang ilmu dalam pengambilan dan mendahulukan yang terpenting kemudian yang penting setelahnya. Jadi dalam belajar ilmu agama ini ada bidang-bidang yang harus dia perhatikan. Mana yang dia mau ambil. Nah, untuk mengambilnya dia dahulukan dari bidang-bidang ilmu agama itu yang paling penting baginya. Kemudian yang terpenting setelahnya. Jadi harus ada prioritas dalam mempelajari ilmu dan dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi Sayd Khatir. Ibnul Jauzi rahimahullah dalam bukunya Saydul Khatir, dia mengatakan jam'ul ulumi mamduh. Mengumpulkan berbagai bidang ilmu itu terpuji. Dia mengatakan min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru muttali'un 'ala al-asrari. Dari setiap bidang ilmu ambillah dan jangan kamu jahil tentangnya. Maka orang yang mulia adalah orang yang mengetahui banyak rahasia dari setiap masalah ilmiah. Qala hafizallah wa yaqulu syekhu syuyukhina Muhammadun ibnu Mani' rahimahullah fi irsyadi tullab. Dan berkata guru dari guru-guru kami Muhammad ibnu Mani' rahimahullah dalam kitabnya Irsyadut Tullab. Kata beliau rahimahullah, ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة. Dan tidak patut bagi orang yang mulia meninggalkan satu ilmu dari ilmu-ilmu yang manfaat. Allati tu'inu ala fahmil kitab was sunnah. Yang membantu dalam memahami Alkitab dan As-Sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumih. Bila dia mengetahui dirinya punya kemampuan untuk mempelajarinya, kekuatan untuk mempelajarinya. Wala yasughu lahu ay ya'iba al-ilma alladhi yajhaluh. Dan tidak boleh bagi dia mengaibkan, mencela ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Wa yuzriya bi'alimihi. Dan memandang rendah orang yang mengetahuinya. Fa inna hadha naqsun wa radhilah. Karena sikap seperti ini adalah sikap yang kurang dan rendah. Nah, kalau kamu tidak tahu ilmu sesuatu, jangan mencela ilmunya. Jangan pula memandang rendah orang yang mengilmuinya. Nah, فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. Maka orang yang berakal sepatutnya bagi dia untuk bicara dengan ilmu atau diam dengan tenang dan penuh kewibawaan. Kalau dia bisa
berbicara karena dia memiliki ilmunya, bicara. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmunya, diam dengan tenang tanpa membuat kegaduhan. Wa illa, bila tidak dia lakukan hal yang seperti itu, dakhala tahta qaulil qail. Dia akan masuk dalam perkataan orang yang mengatakan, ini perkataannya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Katanya, atani anna sahlan dhamma jahla uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. Datang kepadaku, ini berita bahwa Sahl, nama orangnya, dia mencela jahl. Ya, dia mencela dengan kebodohannya. Yaitu ilmu-ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Ini si Sahl tidak mengetahuinya. Uluman law qaraha ma qalaha walakinna ridha bil jahli sahl. Itu ilmu-ilmu yang seandainya dia mengumpulkan, menghimpun ilmu itu, dia tidak akan membencinya. Tetapi ridha dengan kejahilan sesuatu yang sahal, mudah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, qala hafizallah wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Dan hanyalah bermanfaat memperhatikan berbagai bidang ilmu dengan bertumpu pada dua dasar. Ahaduhuma, yang pertama, taqdimul ahammi fal muhim. Dahulukanlah yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami biwadha'ifil 'ubudiyyati lillah. Dari apa-apa yang seorang muta'allim, pelajar, perlukan, butuhkan di dalam menegakkan tugas-tugas peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia belajar tauhid, belajar tentang iman, tentang akidah-akidah yang sahihah yang mendasar, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, belajar tentang taharah, tentang salat, tentang puasa, zakat, haji. Ini ibadah-ibadah yang memang menjadi tugas setiap muslim, terutama dari yang fardu ain, kemudian yang setelahnya. Nah, wal akhar, dasar yang kedua, ay yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fan. Hendaknya maksud dia, tujuan dia di awal menuntutnya, di awal mempelajari ilmu tadi, menghasilkan mukhtasar. Ini gambaran ringkas pada setiap bidang. Nah, hatta idza istakmala anwa'ul ulumin nafi'ah, sampai ketika macam-macam ilmu yang manfaat itu sudah dia sempurnakan semua di setiap bidang. Dalam akidah dia punya khulasahnya, mukhtasarnya. Dalam ibadah dia juga punya ringkasan rangkumannya. Dalam taharah, dalam salat, dalam puasa, zakat, haji, ya, dalam muamalah, ya, jual beli dan seterusnya. Dia punya ini gambaran-gambaran yang ringkas dalam setiap bidang. Kalau dia sudah sempurnakan itu semua, nazara ila ma wafaqa tab'ahu minha. Mulai dia perhatikan apa dari bidang-bidang ilmu tadi yang mencocoki tabiatnya, yang lebih membuat dia tertarik untuk lebih dalam. Wa anasa min nafsihi qudratan alaih, dan dia merasa dirinya punya kekuatan lebih, ya, untuk mendalaminya. Fatabahhara fihi. Maka kalau dia temukan itu, mulailah dia memperluas pengetahuan dalam bidang tersebut.
Sawa'un kana fannan wahida au aktsar. Sama saja satu bidang, ya, atau lebih dari yang eh, lebih menarik baginya dan dia merasa lebih punya kekuatan di situ. Qala hafizallah wa min tayyari syi'ri syanaqithah, dan di antara tayyari syi'r, ini syair yang mustahir, yang terkenal dari as-sanaqithah. Sanaqithah itu jamak dari Shinqit. Shinqit yaitu satu kota yang ada di Mauritania, Afrika. Di sana ada bait syair yang terkenal di kalangan masyarakat sana tanpa diketahui siapa yang mengucapkannya. Qaulu ahadihim, itu perkataan salah satu dari mereka, wa in turid tahsila fannin tammim wa an siwahu qabla al-intihai mah wa fi taradufil ulumil man'uja inna taw'aman istabaq in taw'aman istabaqa lan yakhruja. Wa in turid, dan jika kamu ingin tahsila fannin, menghasilkan satu bidang ilmu, tammimhu, maka arahkan maksud tujuanmu ke bidang tersebut. Wa an siwahu qabla al-intihai mah, dan dari yang selain bidang itu sebelum menyelesaikan bidang tersebut, mah artinya cegah, tahan dulu dari mempelajari yang lain sampai yang sedang kamu pelajari kamu pelajari dengan sempurna hingga akhir. Wa fi taradufil ulumil man'uja, dan pada yakni berbarengannya berbagai ilmu, ya, dalam satu waktu itu ada larangan, ya, untuk dilakukan. Ini karena tidak mungkin kamu bisa maksimal dalam menguasainya. In taw'aman istabaqa, jika dua bayi yang kembar, ya, berlomba untuk keluar, lan yakhruja, keduanya tidak akan bisa keluar. Kalau lahiran begitu, ya, terus bayinya kembar, maka yang keluar mesti satu persatu, tidak mungkin keluar sekaligus berdua. Itu suatu tamthil, perumpamaan, ya, bahwa untuk menghasilkan satu bidang ilmu kamu pelajari satu persatu sampai nampak hasilnya. Wa man 'arafa nafsahu qudratan 'alal jam'i jama', dan siapa yang mengenal dari dirinya ada kemampuan untuk menggabungkan berbagai bidang ilmu, hendaknya dia kumpulkan. Nah, wa kanat haluhu istithna'an minal umum, dan keadaan dia yang seperti itu karena punya kekuatan yang lebih, kemampuan yang lebih dalam pikiran dan ingatan dan pemahaman, itu adalah pengecualian dari keumuman yang ada. Walhamdulillahirabbil alamin.